Puji Tuhan, ini kita akan mulai ibadah kita. Tuhan memberkati. Sambil saya mau mengajak saudara berdoa sebelum kebaktian ini dimulai. Mari kita berdoa. Tuhan kami, apa adanya ini, pagi hari ini boleh datang ke bait-Mu, mengucap syukur, serta kami ingin menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih dari itu kami ingin firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami. Bahkan kadang firman-Mu seperti pedang bermata dua, yang boleh menegur, yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Mari Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan kebaktian ini. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Beri perbaikan tangan katakan Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali, sama-sama kita dapat datang beribadah tempat ini. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah nama Tuhan kita. Mari kita mau arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan, segala anugerah-Mu Tuhan telah Kau berikan terhadap hidup kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, takkan berdiam dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. satu hal yang ku Minta menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segala hati mengatakan lebih baik Tuhan, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, we worship you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan, buat segala kepercayaan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa segala apapun yang Kau lakukan terhadap hidup kami itu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala pujian, hormat, syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu yang Kau pimpin dari awal dengan akhir. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat terjadi atas setiap hidup kami yang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang yakin dan percaya, mari katakan amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya.
Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan kita, karena Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Haleluya. Kau sungguh baik atas hidup kami, Tuhan Yesus. Diberikan tepuk tangannya yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu Tuhan bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh, yes Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, yes, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, percaya Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita, yang Kau sumber jawaban kami Tuhan Yesus, yang Kau tempat perlindungan kami Tuhan Yesus, yang Kau tempat kami berharap Tuhan. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yes, Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku dengan sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku
Yesus, terima kasih. Itulah komitmen kami selamanya Kau ku cinta. Tidak ada objek cinta yang lain selain Kau, Tuhan. Karena Engkau sudah membuktikan cinta kasih-Mu pada level yang tertinggi, yaitu cinta kasih agape, yang Kau rela berkorban untuk kami semua. Walaupun secara kepribadian itu adalah suatu hal yang sangat berat, tetapi Engkau rela melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, jangan gantikan cinta kasih jemaat-Mu apapun Tuhan. Objek cinta kasih itu selain Engkau. Engkau katakan itu adalah dosa, itu adalah berhala. Oleh karena itu Tuhan, kami mau kembalikan cinta kasih-Ku kepadamu Tuhan, tidak kepada hal-hal yang lain. Berkati firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati yang mendengarkan Tuhan, dimanapun mereka berada, melalui siaran YouTube nanti. Biarlah berkat-Mu turun atas semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Kembali kita bisa berjumpa. Walaupun kita masih banyak bangku yang kosong, tapi pada saatnya nanti Tuhan akan panggil mereka itu, yang dengan berbagai macam cara Tuhan akan mengajak mereka kembali untuk memenuhi bait Allah. Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan. Tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tetapi ini adalah satu firman yang membangkitkan semangat kita untuk mari kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Ya, temanya adalah bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bukan hanya fisik kita, tapi jiwa kita harus bangun. Ya. Saya ingat ada satu ayat Mazmur 108 ayat 2 dan ayat 3, dia berkata begini. Aku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus, alat-alat musik dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangun menyembah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah semangat yang Mazmur 108 ini ditulis oleh Raja Daud, karena dia melihat bangsa Israel. Walaupun bait Allah sudah dipulihkan, Nehemia sudah datang kembali membangun, ya, Ezra sudah mengembalikan tata ibadah, tapi masih banyak orang-orang Israel yang karena kawin campur mereka jadi meninggalkan gereja, meninggalkan bait Allah. Kira-kira seperti itu ya saudaraku. Ya, saya tidak mengatakan saat ini seperti itu di gereja kita, tapi ini sebagai latar belakang penyampaian firman Tuhan. Ya. Maka itu saya hari ini mau menyampaikan nas kita, yaitu dari Wahyu 3 ayat 2a, tapi sebelumnya saya akan membacakan semua nanti. Nah, sebelum kita masuk pada pembacaan firman Tuhan, saya mau menyampaikan satu ilustrasi yang bagus. Ini terjadi di satu gereja. Di tempat mana? Ya, saya tidak mau sebutkan. Satu hari, gereja itu sedang kebaktian. Ada seorang bapak ini berdiri, berjalan keluar, ya, sambil memejamkan mata, dia berjalan keluar. Tapi itu terjadi berkali-kali, saudara. Kemudian istrinya menghadap pendeta. Dia mengatakan, Pak Pendeta, mohon maaf, suami saya sering melakukan itu karena ya, dia menderita satu kebiasaan, yaitu sleepwalking. Ya, sleepwalking jadi artinya dia tertidur tapi dia bisa melakukan sesuatu. Sleepwalking
itu terjadi baik anak-anak maupun orang dewasa. Sepertinya memejamkan mata keluar, sepertinya orang sedang brewok, berdoa sambil berjalan. Tetapi sebenarnya dia sedang terkena kebiasaan seperti itu, saudara. Sleepwalking. Nah, manusia di dalam proses tidur itu ternyata ada 3 fase. Fase pertama adalah fase di mana dia seperti tidur tetapi mudah dibangunkan. Kalau istilah Jawanya tidur ayam. Ya, itu fase pertama yang paling awal. Kemudian masuk ke fase kedua adalah ketika fase 1 sudah dilewati, dia mulai masuk ke fase kedua adalah detak jantung mulai melambat. Kemudian suhu badan mulai menurun. Kemudian dia mulai siap-siap masuk kepada tidur nyenyak. Itu sudah siap-siap ke sana, fase kedua. Nah, fase ketiga adalah memang dia tuh sudah tertidur terlelap. Mau digoyang kayak apa dia tidak bisa bangun. Nah, disitulah fase ketiga terjadi orang yang bisa mengalami kelainan syaraf, yaitu sleepwalking, bisa berjalan. Nah, saudara, mengacu daripada kejadian itu, saya terus teringat dengan ayat ini, supaya kita ini bangunlah, bukan bangun secara fisik, bisa melakukan aktivitas. Sleepwalking itu bisa melakukan hal-hal yang dia biasa melakukan, bisa ke kamar mandi, bisa mungkin sikat gigi mungkin atau gimana, bahkan dikatakan ada yang bisa sambil mengendarai mobil. Nggak tahu benar apa enggak karena saya tidak pernah melihat dengan fakta. Tapi ini yang mengatakan adalah pakar ilmu kejiwaan. Nah, saudara, saya kira ini terjadi saat ini di mana-mana ada orang sleepwalking di gereja atau di rumah. Dia bangun secara fisik, tetapi jiwanya, rohnya masih tertidur, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kita semua, inilah waktunya kita untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Saya percaya saudara semua pernah dijamah kasih mula-mula. Benar? Ya, saya percaya saudara mengalami itu. Kalau belum pernah minta kepada Roh Kudus supaya saudara mengalami proses kasih yang mula-mula. Saya mengalami, mungkin saudara juga mengalami beberapa kasih mula-mula yang melanda hidup kita itu bisa totalitas merubah kehidupan kita. Bisa totalitas merubah cara kita menyembah Tuhan, cara kita mengikut Tuhan. Itu terjadi, saudara. Nah, Tuhan menghendaki kita semua ini, ya, setelah melewati sekian lama, 20 bulan, saudara. Ini satu masa yang sangat-sangat panjang dan sangat berbahaya. Ya, gereja ini sudah berkali-kali ingin dibuka seperti ini, tetapi selalu ada pro dan kontra. Ya, sebagai kepemimpinan dalam tim pastoral mengambil satu langkah-langkah kebijaksanaan yang bisa diterima banyak orang. Tapi ini sudah waktunya kita harus mulai, ya, tidak lagi menjadi sleepwalker. Ya, berbahaya. Oleh karena itu saya mau ngajak, ya, supaya kita maupun saudara yang di rumah, mohon maaf nih ya, kalau sedang mendengarkan khotbah ini nanti disiarkan di YouTube, mohon maaf sekali lagi, saya tidak ingin mencemooh siapa-siapa, tapi ini adalah suara Tuhan yang mau mengajak kita semua, ayo bangkit, jangan terus ada di dalam kehidupan masa-masa darurat. Yang masa darurat sudah lewat, saudara. Ya, yang harus di rumah itu sudah lewat. Kita sekarang harus kembali kepada kehidupan yang normal. Amen. Itu yang saya mau ajak saudara sekalian. Jangan dengan berbagai macam argumentasi yang membenarkan diri sendiri,
Masih banyak orang yang berkata, aku tidak mau ke gereja, bahaya. Oke, itu tidak bisa dipaksa, benar ya? Masing-masing punya hak dan pilihan. Ya. Atau mungkin aku sekarang sudah nyaman di rumah saja mendengarkan firman Tuhan, kok sama saja. Saya bisa ya download firman-firman yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Oke, ya itu nggak ada masalah. Tapi semuanya itu adalah satu masa yang harus segera kita tinggalkan, harus kembali kepada bait Allah. Saya percaya kepada Tuhan atau Allah kita ketika memerintahkan Musa, ya di dalam Exodus itu, kamu harus membangun kemah tabernakel. Dan untuk apa kalau tidak punya tujuan, ya kan? Kemah tabernakel itu harus dibikin, walaupun itu ya bukan kemah yang murah-murahan, bukan kemah yang gampang-gampangan, bukan kemah yang ringan, tapi kemah yang berat sekali. Tapi Musa taat kepada perintahnya, dibuatlah tabernakel itu. Ternyata tabernakel itu setelah dibuat, Allah bekerja dengan luar biasa, saudara. Ya, ada tiang awan, ada tiang api menyertai bangsa ini berjalan selama 40 tahun. Apa saudara tidak rindu? Hidup yang singkat ini, Tuhan menyertai kita dengan tiang awan, tiang api, dengan berkat mana, dengan segala macam hal keajaiban yang menyertai kehidupan bangsa Israel ini, saudara. Luar biasa. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, saya terus berdoa, Tuhan bagaimana gereja ini? Apakah gereja ini akan menjadi monumen bangunan mati? Kalau itu mau dibuat seperti itu, mungkin hanya tinggal 2-3 orang atau mungkin 10 orang yang tetap setia beribadah di gereja ini. Tapi saya mau gereja ini tidak seperti itu. Mari saudara yang ada di rumah, dengarkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Oleh karena itu saya mengajak saudara, ayo kita baca Wahyu 3. Ya. Wahyu 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, satu rangkaian ya, ayat yang cukup panjang, 6 ayat ya. Saya mau bacakan. Mari. Yang tidak bawa kita bisa mendengarkan suara saya masih jernih dan cukup keras. Ayo kita baca firman Tuhan. Firman-Nya berkata demikian, kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar firman Tuhan. Turunlah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya di kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, saya percaya semua pasti bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta melaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam pembacaan ayat yang singkat tadi, saya menemukan 2 pasang ayat yang saling berdampingan. Yang satu pasang ayat yang memberikan teguran yang mengatakan kenegatifannya daripada jemaat di Sardis. Nah, ini adalah surat Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes tentang akhir zaman nanti. Ya, 7 jemaat yang dia tulis,
Ini jemaat yang kelima, jemaat Sardis, jemaat yang kelima. Dikatakan yang pertama, dikatakan engkau hidup, tapi ya dikatakan hidup dan tidak mati pun segan. Ya, itu banyak orang seperti itu. Ya. Mati pun segan, tapi hidup juga ya tidak hidup benar-benar. Itu satu teguran yang keras, saudara. Kalau sampai kita ditegur orang dikatakan kamu urip tapi kowe ora gelem mati, misalnya begitu ya. Ya orang urip ya orang mati gitu ya, tidak hidup dan tidak mati. Itu seperti orang yang sudah mati tapi penguburannya ditunda. Yang kedua dikatakan, itu di ayat 1. Kamu tidak berjaga-jaga dan kurang berdoa, artinya. Tidak berjaga-jaga itu kurang berdoa. Ya, dari Jumat lalu saya mengutip dari Lukas 18 ayat yang ke-8. Ya, Lukas 18 ayat yang ke-8. Firman itu berkata demikian, ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan orang Farisi pada pasal 17 ayat yang ke-20. Orang Farisi itu tanya sama Yesus. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila itu terjemahnya kapan ya? Bukan tanda tanya. Tanda tanya maksudnya apabila nanti kalau hujan, bukan. Seandainya kalau hujan, bukan. Tapi artinya apabila itu loh, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Berarti ini terkait dengan tadi ayat 18. Artinya apa? Lukas memberikan peringatan kepada jemaat bahwa Anda kurang berdoa. Hati-hati. Ya. Jangan sampai nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dia tidak menemukan iman ada di bumi ini. Dia tidak temukan ada orang beriman di gereja H2 ini. Termasuk gebalanya mungkin. Wah, itu berbahaya sekali. Ya, dia mau supaya kita ini berjaga-jaga dan berdoa. Ya, itu kalimat kritik. Lalu satu pasang lagi kalimat positif. Nah, saya agak berhati-hati. Kalimat positif itu berkata demikian di ayat 4. Namun puji Tuhan, walaupun jemaat Sardis itu rata-rata orang-orang yang tadi ya dikatakan hidup ya tidak, tapi mati juga nggak mau. Itu masih ada beberapa jemaat yang setia, yang tidak menyemarkan, mengotori pakaian putih itu, masih banyak menggunakan pakaian putih. Berarti ini menunjukkan ada sekelompok orang yang di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ya sudah mulai suam-suam kuku, tapi masih ada orang yang tetap semangat. Semangat, ayo semangat saudara. Katakan semangat. Semangat. Ya. Karena kalau saudara hidup tidak bersemangat, saudara seperti orang yang sudah menunggu kematian itu datang. Ya. Aku ngajak saudara harus semangat. Lalu yang ayat kedua, ayat 5 memberikan satu reward, memberikan satu pengharapan, memberikan satu janji. Ini firman ya, kalau janji itu pasti ditepati. Dikatakan yang menang akan dikenakan pakaian putih dan namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Ya, ini sudah berkali-kali dikhotbahkan di gereja sini maupun di kehidupan. Ya, kitab kehidupan itu kitabnya orang Kristen. Di samping ada kitab yang lain, coba baca di Wahyu itu. Saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Ada kitab yang lain. Ya, saya tidak menafsirkan itu di mimbar ini. Nanti dikhawatirkan sebagai penafsiran yang sesat. Ya, tapi kita mau pegang satu
kenyataan bahwa orang Kristen di rumah Tuhan itu ada satu kitab kehidupan yang menyatat kehidupan saudara dan saya sebagai tanggung jawab kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, itu akan dibuka nanti. Dan nama kita tidak akan dihapus, tidak akan dicoret. Nama kita ada di situ. Karena pada hari penghakiman nanti, ya, Wahyu mengatakan ada 2 garis antara domba dan kambing. Domba dan kambing. Ya, itu ada lagi alegoris itu ya, domba dan kambing. Kalau domba itu namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan amin. Ya. Saya ingin saudara yang setia di dalam ikut Tuhan, nama saudara ada di dalam kitab kehidupan sampai akhir hidup kita. Ya. Nah, ini 2 pasang paralel yang mengingatkan jemaat di Sardis supaya ingat kamu. Nah, sekarang saya mau masuk kepada uraian yang lebih dalam, saudara. Yang pertama, firman ini berkata, Kristus memberikan peringatan dalam bentuk waktu, ya, waktu kronos dan kairos. Ayat 3b itu. Dikatakan ia akan datang seperti pencuri yang tak terduga. Sebagian penafsir menganggap hal ini sebagai rujukan kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Ini menuju kepada tata bahasa yang merujuk kepada kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan, kairosnya datangnya kedua kali Tuhan Yesus itu, ayat ini bisa merujuk ke sana. Ya. Datangnya kedua kali di akhir zaman. Karena metafora yang sama juga digunakan di tempat lain dalam konteks akhir zaman. Wahyu 16 ayat 3 berkata, Wahyu 16 ayat yang ke-15. Wahyu 16 ayat yang ketiga, mungkin saya bisa siapkan satu mic, ini batunya sudah on off. Wahyu 16 ayat yang ke-15 berkata, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakaiannya bukan arti lahiriah, memperhatikan kehidupannya. Ya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan seterusnya. Masih ada sepotong, tidak saya baca di sini. Nanti saudara boleh baca sendiri ya. Supaya tidak berjalan dengan telanjang. Saudara, orang kalau berjalan dengan telanjang, kecuali dia sadar, itu mempermalukan dirinya sendiri. Betul? Ya kan? Di Jerman ada satu supermarket dibuka, ya, diberikan gratis. Pembeli datang ke toko ini atau mall ini gratis kalau dia masuk ke mall itu dengan pakaian telanjang bulan. Ya, Jerman ini aneh-aneh seringnya kayak gitu, saudara. Saudara, pemilik toko itu pikir, alah paling puluhan orang lah, nggak banyak. Ternyata yang datang ratusan orang, saudara. Gila nggak? Tujuannya apa? Supaya dia bisa beli barang sagrubak itu, satu kereta itu gratis, nggak bayar. Ada videonya, saudara bisa buka di situ. Bah, saudara, ini kalau gitu orang sudah dicoret namanya daripada kitab kehidupan. Karena orang sudah terperangkap di dalam masalah-masalah berhala oleh karena materi. Nah, saudara, ini adalah uraian pertama yang saya sampaikan adalah dia akan datang secara kairos waktunya Tuhan, ketika akhir zaman dia akan datang. Tetapi di dalam tafsiran yang lain mengatakan, walaupun demikian penafsir lain meyakini bahwa kedatangan ini dapat merujuk pada hubungan pada masa sekarang. Masa sekarang itu berjalan secara kronos. Kronos itu adalah jalan jam yang berjalan secara rutin setiap hari. Bisa terjadi. Berarti apa? Kedatangan Tuhan Yesus atau penghakiman orang-orang percaya itu bisa terjadi anytime pada saat kita tidak berjaga-jaga, saudara. Wah, ngeri, saudara. Ya. Kalau saya nggak mau, apalagi usia saya sudah banyak, eman-eman, ya, perjalanan hidup spiritual setiap orang itu,
ya, itu berharga dan mahal. Karena dengan bertambahnya usia saudara, berarti saudara sudah mengorbankan banyak hal demi untuk kebenaran hidup saudara. Amin. Jangan sampai ya di ujung perjalanan hidup kita jatuh dalam dosa. Oleh karena semua apa yang prestasi track record saudara dihapus daripada kitab kehidupan, itu yang pertama. Saudara, saya akan masuk kepada yang kedua. Kristus memberikan bukti konkret positif 4 tahun. Tidak semua jemaat disabdis itu kehidupan rohaninya itu, ya kalau aku boleh mengatakan, hancur berkeping-keping, rusak semuanya. Ya, saya lihat banyak orang yang dulunya setia ke gereja, ya cinta Tuhan, melayani Tuhan, ya, memberikan persembahan yang banyak, ya. Pokoknya totalitas ikut Tuhan. Tetapi di dalam masa pandemi 20 bulan ini, imannya pecah berkeping-keping saudara. Saya sedih lihat orang seperti ini. Walaupun dengan berbagai macam alasan dia sampaikan, oke, kamu punya alasan. Seluruh pribadimu, oke, gak apa-apa. Orang lain tidak bisa mengintervensi akan alasanmu. Karena siapa yang bisa menjamin keselamatan seseorang? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, artinya orang bisa anytime panggil Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan satu penghiburan ya pada saudara semua. Ya, kalau aja ini jemaat sabtis ya, yang masih mau datang ke gereja, saudara. Saya berharap jangan on off seperti kapal selam. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Saya mau ajak saudara, ini waktunya 20 bulan Anda ya big rest itu sudah cukup. Nah, istirahat dengan luar biasa, 20 bulan sudah bisa kebaktian di rumah dengan merasakan jus dan mungkin apa steak dan lain sebagainya. Ya, ini datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh seperti orang Israel. Amin. Ya, jangan lagi kita bermain-main dengan masa depan kehidupan kita. Nah, mereka tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka itu termasuk orang-orang yang tidak menyembah berhala, tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan pernikahan campur dengan orang-orang yang yang tidak dalam tidak dalam kebenaran, bukan orang-orang Israel. Waktu itu konteksnya seperti itu ya. Saya tidak bermaksud untuk dibawa ke sini ya. Konteksnya seperti itu. Ya. Mereka perlu disinggung, perlu diberikan suatu apresiasi, supaya diberikan suatu contoh keteladanan bagi jemaat-jemaat yang lain. Ya. Ini saudara yang setia hadir 2 kali kebaktian di sini, ya, walaupun semarak sorak-sorainya belum kita rasakan secara fisikal. Tapi saya percaya bagi Anda datang dengan sungguh-sungguh, roh jiwa Anda sudah mulai dibangun kembali. Amin. Ya. Dibangun kembali. Jangan kita hidup di dalam kebiasaan masa-masa darurat. Nah, oleh karena itu saudaraku, yang ketiga saya akan katakan, Kristus memberikan janji. Ini Rasul Yohanes, ini Rasul yang luar biasa. Boleh kata 3 rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk salah satunya adalah Yohanes, yang kedua Yakobus, yang ketiga Petrus. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ya, kalau Petrus itu orangnya spontanitas, berani pokoknya. Nah, Yohanes lebih tenang, dan dia tidak mati disiksa, dia digoreng nggak mati, kemudian dia dibiarkan terus hidup sampai memang waktunya dia mati. Dia banyak menulis, dan Tuhan punya rencana yang indah. Ada satu rasul yang bisa hidup panjang untuk mencatat semua sejarah kehidupan Injil. Rasul Yohanes mati mungkin pada usia 90 lebih, sehingga dia punya catatan-catatan yang lebih detail tentang Injil. Bahkan dia diberi kewahyuan untuk menulis kitab Wahyu. Ya, ini kitab Wahyu, kitab yang luar biasa sekali. Nah, saudara,
Ketiga, Kristus memberikan janji kepada yang taat dan setia. Satu janji yang indah, salah satu bentuk motivasi untuk berubah adalah hal-hal baik yang akan diterima apabila mau berubah. Ya, masih ada kesempatan, saudara. Ya, Tuhan itu panjang sabar. Ya, orang yang tidak mau berubah, Tuhan masih mau nunggu terus supaya berubah. Biasanya orang yang sudah umurnya banyak bisa berubah, alot. Ya. Tapi Roh Kudus kalau bekerja tidak ada yang mustahil. Siapapun dia bisa diubah. Saya sering mendampingi orang yang sudah koma hampir titik, yang usianya sudah banyak itu. Ya, saya terus berikan bisikan kepada dia, ayo kamu berubah, ayo terima Tuhan, ini detik terakhir, waktunya tinggal berapa menit, kamu mau terima Yesus bagi kita. Saya senang sekali kalau ada orang pada detik-detik terakhir dia sadar, ya berubah terima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya katakan, kau selamat. Karena sesuai firman Tuhan, barang siapa mengaku dengan mulut bibirnya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat, maka pintu surga akan dibuka. Katakan amin. Ya. Oleh karena itu, saudara, di sini Yesus atau firman-Nya memberikan inspirasi kepada Yohanes untuk menulis bahwa orang-orang yang setia menjaga baju putihnya, ya, tidak mencemarkan namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Janji membuat orang supaya teguh. Tujuannya orang supaya teguh ikut Tuhan sampai akhir, ya bersemangat melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, supaya dia layak menerima reward di surga. Saudara, ini penting, saudara, ya. Penting sekali untuk kita semua. Tidak ada kesempatan lagi ketika saudara pada tiba waktunya dipanggil Tuhan, saudara bilang, ya, aku tak balik temuin pendetaku ya untuk dibaptis ya, atau untuk mengaku percaya kembali ya. Tidak ada, saudara. Sekarang ini waktunya untuk kita berubah. Lalu dianggap layak. Orang pada zaman itu, para rasul, ya, mereka senang kalau dia bisa mengambil bagian daripada penderitaan Yesus. Maka 10 rasul mati sebagai martir, saudara. Ya, 1 Yohanes ya. Kalau yang ke-12 tidak usah diomong ya. Anak yang murtad itu. 10 rasul rela mati. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kalau aku bisa ambil penderitaan seperti Yesus, itu adalah sesuatu yang layak, yang membahagiakan. Saudara, kalau baca sejarah, berapa ratus misionaris yang ke China pada zaman-zaman komunis itu yang mati dibantai, ya. Tapi mereka tidak ada yang mundur cepat-cepat pulang. Mereka tahu bahwa mengambil bagian dari penderitaan Yesus itu adalah reward yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa diberi kesempatan. Oleh karena itu, saudara, kesempatan kita adalah cukup hanya setia sampai mati, kecuali saudara terpanggil untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan melayani Tuhan hanya untuk cuma milk mulutnya saja, tapi dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menganggap saudara layak. Lalu bagi orang yang bisa sampai akhir sebagai satu kemenangan, saudara, suatu kemenangan di dalam perjalanan iman kita. Siapa yang tidak ingin ketika ada rencana mau pergi ke satu tempat, kalau saja ya mau ke Yerusalem, dia baik Allah di situ. Siapa yang tidak ingin ke sana dengan selamat dan pulang dengan selamat? Semua orang ingin. Demikian juga bagi saudara dan saya sedang berjalan, ya, back to Zion, kembali ke Sion. Minggu lalu saya katakan itu.
kembali ke rumah Tuhan dengan selamat. Itu berarti kemenangan untuk saudara. Saudara nggak ingin? Saya mau tanya, walaupun saudara punya harta yang luar biasa, tidak ada gunanya saudara. Tuhan tinggal semua dan saudara pulang membawa iman saudara menghadap Yesus. Saudara, ya, yang terakhir saya menemukan ada janji keselamatan yang pasti, saudara. Ya. Janji keselamatan yang pasti. Tidak ada janji Tuhan yang tidak pasti. Tidak ada semoga saudara masuk surga, tidak ada. Ya. Memang orang agama lain mengetahui kita. Ya. Enak banget masuk surga cuma percaya Yesus. Loh, percaya itu kalimat teksnya, tapi di dalam percaya itu banyak hal yang harus dilakukan oleh kita orang-orang percaya. Katakan amin. Ya. Nah, saudara, itu kepastian keselamatan. Kenapa? Kembali kitab kehidupan, saudara. Ya, kitab kehidupan itu, ya, itu sebagai satu janji yang Tuhan sudah katakan. Nama-nama kita ini dari ujung sini sampai ujung sana, sampai di belakang, ya, sampai yang di sini ya, tidak mau ketinggalan. Namanya tercatat di dalam kehidupan. Sebagai penutup, saya mau ajak saudara, yuk lakukan angket darurat dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan keadaan saudara? Bagaimana dengan keadaan gereja saudara? Ya, apakah kita merasa bahwa itu urusan Pak Gembala? Ya, memang urusan saya dan urusan tim pastoral untuk terus mengajak. Tapi kalau orang yang diajak nggak mau gimana? Nah, itu problemnya, saudara. Kemudian juga, apakah kita dilihat dari luar itu sibuk? Ya, saudara mau mempersiapkan kebaktian seperti ini butuh waktu bulanan. Ya. Saya mau renovasi gedung ini 1 bulan, mengecek repaint dan segala macam berbulan-bulan. Ya. Kita ngepel bersih, pokoknya kita ingin mempersiapkan, ya, sesuatu. Jangan cuma kelihatan kesibukannya saja, tapi melompong di dalam iman. Jemaatnya itu melompong imannya, nggak punya apa-apa. Ya, saya mau secara fisikal kita perbaiki, tapi secara jiwa jangan sampai kita sebagai sleepwalker. Kelihatannya hidup, tapi jiwanya mati, apalagi rohnya. Lalu, apakah kita, gereja ini, terjebak di dalam rutinitas? Oke, doa itu rutin. Tapi lawatan Tuhan itu berbeda, saudara. Jumat kemarin, Jumat 2 minggu yang akan datang, pasti ada sesuatu. Kita jangan terjebak dalam rutinitas. Apakah gereja kurang berjaga-jaga? Ya, kalau boleh jujur katakan ya. Apakah kita kurang perhatian terhadap gereja kita sendiri? Saya katakan ya. Oleh karena itu saya mau jemaat yang jumlahnya kecil ini, kalau bisa 90% itu aktivis, katakan amin. Ya, orangnya sedikit kok. Semua aktif melayani Tuhan. Jangan cuma 1-2 orang. Ya, saya berdoa minggu depan, saya bilang sama Mas Mur, hidupkan mimbar ini dengan full musik. Ya, ini masa transisi. Memang kemarin kita sulit mencari orang yang mau main di gereja, itu sulit, saudara. Adanya yang bayaran. Kalau bayaran gampang, saya katakan gampang. Tapi saudara jangan kaget nanti kalau pagi main di gereja, malamnya dia main di nightclub. Boleh? Boleh? Saya minta ampun Tuhan, kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa aku mau orang yang benar-benar mau melayani Tuhan di sini. Bukan cuma orang bayaran, gampang kalau mau bayaran. Cari 10 orang bisa. Tapi aku mau. Mari kita terhadap gereja kita. Mari kita serius introspeksi hidup kita, kehidupan rohani kita seperti apa. Ya. Mari dukung gereja.
Mari dukung tim pelayanan untuk gereja ini menjadi gereja yang hidup. Kalau kita diminta waktunya sedikit untuk Tuhan, jangan tawar-menawar. Ya. Ke gereja paling berapa menit, berapa jam, jangan tawar-menawar, datang pada dia. Jawabannya adalah semua jemaat melayani gereja, pekerjaan Tuhan. Semua jemaat mari kita care terhadap gereja kita. Semua jemaat mari mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Dia, bukan bagi saudara, bukan bagi saya, bukan bagi pastor Kor, bukan bagi manusia, tetapi Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Kau sudah memberikan kesadaran kepada jemaat-Mu. Hamba mohon ampun, mohon maaf kalau ada orang yang mendengarkan khotbah pagi hari ini dia merasa tersinggung. Tapi sebenarnya hatiku adalah hati yang mengasihi mereka. Supaya ayo datang ke rumah Tuhan dalam seminggu 7 hari kali 24 jam. Sekian ratus jam yang dia miliki. Berikan 2 jam untuk Tuhan. 2 jam untuk Tuhan. Masakan kita tidak bisa. Tuhan ampuni. Ampuni hamba-Mu. Ampuni juga orang yang mendengar, yang mungkin menolak. Tapi hamba dengan segala tulus, segala cinta kasih agape supaya mereka tetap setia sampai akhir dari perjalanan hidupnya. Namanya tetap tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan ada satu pun yang tertinggal seperti Yesus datang. Aku mau semua orang diselamatkan, kata Tuhan. Mari hamba-hamba-Mu yang ada di sini, para jemaat, mari cari jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Cari jiwa. Karena pada akhir perjalanan kita, bukan harta yang kita berikan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, aku bawa emas 1 ton, bukan. Tapi Tuhan mau bertanya, apa yang kau lakukan di dunia selama engkau hidup? Apakah engkau membawa berkas-berkas jiwa-jiwa kepada lumbungnya? Kalau tidak, menyesal. Sudah sangat-sangat terlambat. Mari sidang semuanya dikasih Tuhan. Bersemangatlah. Haleluya. Firman-Mu memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nanti saya akan postingkan program kita tahun 2022. Ya, sudah kita bawa dalam doa dari Jumat kemarin. Saya akan sosialisasikan kepada saudara tahun 2022 ada 7 pokok pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para hamba-hambanya dan juga tentunya saudara supaya bisa terlibat. Ya, mari saya undang singar, saya undang petugas tim kolektan bisa maju ke depan. Dan saya akan tutup di dalam doa mereka. Tuhan, terima kasih. Kembali lagi kami berdoa untuk mereka yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Engkau sudah memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan hari ini mereka memberikan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memberi kepada mereka. Tuhan sudah mengasihi terlebih dahulu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri.
Aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik bersama-sama. Ayo 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya. Ini kemudian berdoa kita. Pernah mengecewakan. Amin. Dia pasti akan buat jalan. Yuk kita doa katakan kita yuk. Tuhan terima kasih. Kami sebagai umat tebusan, kami sebagai biji mata-Mu yang Kau lindungi, kami sebagai anak-anak-Mu seperti Engkau menggendong anak-anak. Kami walaupun secara fisik kami sudah lanjut usia, tapi kami masih anak-Mu. Anak-Mu ini Tuhan. Kami minta Tuhan Kau menggendong kami, mengajak kami terus berjalan menuju kepada satu kemenangan yang abadi. Yang kasih Tuhan itu menyertai saudara sekalian. Kuasanya melindungi saudara daripada segala kejahatan. Kebaikan agape-Nya memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada saudara. Bagi saudara tidak ada hal yang tidak berhasil kalau Tuhan beserta. Segala perkara dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Pak Mun yang melayani di Salatiga Global Vision. Ya, sudah mulai ada kegiatan di sana. Beliau masih terus aktif melayani di tempat-tempat pedalaman, di tempat-tempat lereng-lereng gunung, meninggalkan negeri dan keluarganya dan memberkati bangsa Indonesia. Suatu semangat yang patut kita teladani. Tuhan, mari Kau berkati Global Vision, Pak Mun serta seluruh staf. Kau berkati juga M3 Tuhan, yang mungkin tidak lama lagi akan bergabung dengan kegiatan-kegiatan dari Global Vision. Kau juga berkati musician, singer, siapapun yang terlibat di dalam IT, dalam apa saja di bait Allah yang bekerja untuk Kau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih-Mu menyertai kami sampai Maranatha. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya. Aku berlimpah-limpah, jangan berluas, daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Firman akan dilayani oleh Yunita. God bless.